bacakan, kita baca sama-sama di dalam kitab kita. Sorry ya, Ternyata kabel semua sudah ke Raja Wali, jadi kita nggak bisa pakai layar real. Mohon maaf, kali ini aja. Maafkan saya. Jadi bisa dibuka di HP masing-masing aja ya. Lukas pasal yang ke-17. Ya. Mulai dari ayat yang ke-15 sampai 17 ya. Baik, firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 17 ayat 15 sampai yang ke-17. Kita baca sama-sama ya dengan suara nyaringnya. 2, 3, ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa telah sembuh, kembalilah sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah disembelih tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Saya akan teruskan 18 sampai 19. Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hari ini saya berikan tema tentang prioritas kehidupan. Kita ke gereja, prioritas kita satu adalah Tuhan. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah tujuan kita di gereja. Kita masuk ke rumah doa, satu tujuannya, prioritasnya, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan. Ini yang penting bagi kita, mengerti kehendak Tuhan sehingga kita berjalan sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Berbuat baik tanpa tuntunan daripada Tuhan, kita bisa sadar. Nah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak semua orang itu tahu bersyukur. Tidak semua orang tahu terima kasih. Ayat yang pertama tadi, ayat 15 tadi, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya. Karena prioritasnya Tuhan, dia sadar akan berkat Tuhan itu. Siapa orang itu? Dia orang Samaria. Orang Samaria bukan orang Israel. Kenapa? Mereka itu dibuang. Karena orang Samaria ini ya, keluarga yang tidak tertib kehidupannya dalam rumah tangga, pernikahan campuran, sehingga mereka diasingkan, dibuang dari Israel dan menjadi orang asing di negerinya sendiri. Orang Samaria itu keturunan Yahudi juga. Haknya mereka itu menikah campuran. Dan itu aib bagi orang Israel yang menikah campuran. Dan kehidupan rumah tangganya tidak tertib, sehingga mereka menjadi bahan cibiran, bahan omongan. Ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes
pasal yang ketiga atau keempat tuh. Perempuan Samaria ini yang cantik luar biasa, kaya luar biasa, sehingga dia menjadi wanita yang diidolakan banyak pria. Dan dia wanita yang suka koleksi pria. Kalau dia senang sama si berondong ini, kejar itu berondong, dia bawa ke rumah, dia bawa saja usir dari rumah. Bahkan tinggal dalam satu rumahnya saja 4 laki-laki. Luar biasa kan? Kalah poligami. Poligami gak berani kalau satu rumah. Dia sembunyi kanan kiri sana. Tapi ini ajaib. 4 laki-laki tinggal satu rumah dengan dia. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan Tuhan katakan, panggil suami. Tuhan, saya gak punya suami. Tuhan katakan, betul katamu, betul. Karena yang tinggal sama kamu ini pun juga bukan suami. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dan dia menjadi berkat. Satu kota bertobat terima Yesus. Berkat dari wanita Samaria ini. Luar biasa. Selain hidupnya berubah, dia memanggil satu kota dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menggambarkan bagi kita semua. Kalau hidup berubah, keluarga itu gampang ikut. Amin. Gampang. Karena kalau kamu telah menghidupkan Yesus di dalam diri. Jadi ketika orang Samaria ini, dia mengalami kesembuhan secara fisik, dia orang kusta. Karena orang kusta itu gak bisa ketemu dengan orang, mereka diasingkan. Mereka jadi aib. Itu orang kusta. Nah, orang kusta itu bisa copot jempolnya tanpa dia berasa. Itu orang kusta. Jangan coba-coba ingin mengalaminya. Amin. Ya. Telinganya copot gak berasa. Nanti sesekali kita berkunjung di rehabilitas orang kusta. Ada yang jempolnya hilang, ada yang telinganya hilang, ada yang tangannya hilang. Ketika dia sembuh, saya tersandung batu, kok gak copot kaki saya? Oh, saya sudah sembuh. Kulit saya yang mengalami kusta tiba-tiba hilang. Saya menendang bola, tidak copot kaki saya. Saya sudah sembuh. Haleluya. Ajaib. Saya akan kembali kepada Yesus. Dia berbahagia dengan kesembuhan, tapi lebih berbahagia dia kembali kepada Yesus. Dia ingat, inilah sumber kesembuhan. Saya harus kembali kepada dia dan memuliakan dia sebagai sumber segalanya. Tapi banyak orang Kristen, termasuk orang yang rajin gereja sekalipun, sulit mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Rajin ke gereja, tapi persebutan terus terjadi. Bahkan ada orang tenggelam karena berkat. Kalau bukan karena kerja keras saya mana bisa. Saya ini kerja keras loh, nggak mengenal siang dan malam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Luar biasa. Nggak cukup dengan doa. Ini nggak cukup dengan doa. Saya bilang, saya juga berdoa di rumah, bukan berarti saya vakum. Saya mengerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan izinkan kamu sakit, gimana? Kamu ahli marketing, tiba-tiba gigimu copot, gimana? Iya kan? Ya.
saya masih muda. Jangan salah. Buah mangga itu ya kalau berbunga, ada yang jatuh pada saat bunganya aja kan. Tapi ada yang jatuh pada waktu besarnya sebiji, sebesar buah jagung, biji jagung jatuh. Tapi juga ada yang gede jatuh. Jadi kalau Tuhan mengambil kita kapan saja bisa terjadi. Karena kematian itu datang seperti pencuri. Dia nggak izin dulu. Permisi ya pasangan. Enggak kan? Ada tetangga kami saudara, lagi melejitnya ekonominya. Tiba-tiba pagi hari ada bunga, turun berduka cita. Saya yang meninggal. Oh itu masih muda. Iya, ini lagi jaya. Gimana ceritanya? Ya pokoknya pagi-pagi nggak bangun-bangun. Benar saya ngomong. Baru beli mobil satu, tiba-tiba beli mobil yang baru lagi, Innova terbaru. Masih muda. Tiba-tiba kita kaget ada papan, turut berduka cita. Karena pagi-pagi anaknya bangunin dia, naikin badannya kan. Biasalah anak perempuan kan cuma sama orang. Papa kok dingin tapi keras. Istri bangunin, hingga bergerak. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara tangisan cerita dengan tetangga. Dibawa ke rumah sakit, sudah gak tertolong. Ya udah meninggal. Hidup ini kan kayak gitu loh. Padahal saya percaya laki-laki yang diberkati kebanggaan istri. Istri berarti bangga. Makanya jangan salah memilih jodoh kayak saya ini. Iya. Dibanggakan istri, dibanggakan juga dengan mertua. Bahkan dibela oleh mertua. Kenapa? Kalau nggak dibela, nanti kirimannya berkurang. Lah bener. Kita bicara fakta hidup loh. Tiba-tiba hilang. Ya. Tapi orang yang menyadari semua itu karena Tuhan, dia akan sadar. Nah, orang sama dari itu menyadari dia telah sembuh. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus tidak menumpangkan tangan mereka. Dia nyatakan, pergilah kalian, perlihatkan diri pada imam. Belum sampai ketemu imam, mereka sudah sembuh. Mereka nggak jadi ketemu imam. Yang satu nggak kembali, nggak jadi ketemu imam. Tapi orang Samaria ini, dia kembali bertemu dengan Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Lagunya itu lagu baru. Kembali. Dan yang kedua, dia akan sadar karya Allah dan melahirkan respon iman. Ketika dia mengalami mukjizat, dia tiba-tiba imannya tumbuh, lebih mengasihi Tuhan. Jadi kalau sudah diberkati, bukan malah imannya tenggelam, tapi imannya terus bertambah-tambah. Ada orang tenggelam karena berkat. Ada. Bukan hanya orang miskin saja tenggelam karena berkat. Tenggelam saudara karena kekurangan. Tapi juga orang miskin belum tentu tenggelam karena penderitaan. Bisa dia lebih giat dengan Tuhan. Dulu juga di sini dulu. Waktu hidup miskin saudara, giat dengan Tuhan. Bayangkan waktu baru dibangun itu tendian itu, tahu kan tendian? Tahu kan? Busway, ngerti busway? Itu macet luar biasa di Jalan Wijaya 1 saudara. Pada waktu itu kami kadang-kadang waktu pembangunan jalan itu jam 3 pagi udah tiba di sana. Karena macetnya luar biasa, jam 9 pagi baru tiba di Saharjo. Kita ngajak ibu udah kecapean, kita tidur. Itu berjalan bertahun-tahun. Zaman dulu. Waduh, kesulitan hidup juga waktu itu. Ikut bersama dengan kami. Doa semata-mata. Kunjungan. Pokoknya kemana saya pelayanan pasti ikut.
saya doakan dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan lupa. Tentu memang berkat tidak turun dari langit. Karena Dia pakai kreativitas kita, kemampuan kita. Nah, sukses. Disitulah akhirnya berubah. Ini bukan karena doa, ini mana cukup karena doa. Ini benar. Saya dengar, saya melihat. Kerjaan begini, pokoknya nggak cukup dengan doa. Saya juga tahu nggak cukup dengan doa. Akhirnya terus berkembang. Sampai ngomong ke saya, Pak, kami di sana itu ditaruh di tim keuangan. Oh iya, bagus. Saya lepaskan berkat. Waktu itu gereja lagi butuh banget duit. Benar, pas pandemi kan, kita harus bayar. Saya kecewanya saya kenapa? Tuhan, saya salah berdoa enggak ya? Saya salah memilih atau gimana ya? Kadang-kadang dari situ berhati-hati, Tuhan, jangan sampai salah mendoakan orang. Karena itu berbahaya bagi kehidupan saya. Inilah salah satu orang kusta ini lupa ketika saya nggak pernah minta untuk diri saya, saudara. Kalaupun saya suruh persembahan, saya nggak pernah untuk saya, untuk gereja. Amin. Pembukuan itu jelas semua dari sana. Terus terperinci. Waktu kita buka di apa itu Raja Wali, yang transfer itu saya print out jelas dari mana uangnya. Sampai hari ini masih ada terus. Saya bukan untuk saya, semua untuk gereja. Tapi sudah ada situ. Ini ujian kita ini kadang-kadang bisa karena kelimpahan, bukan saja waktu kita miskin. Kadang-kadang dalam kemiskinan kita lebih tekun dengan Tuhan. Yang tadinya sopan berbicara sama orang, benar-benar sopan, rendah hati, bagi yang mengenal dia bagus, senang lah. Baru diberkati, kalau ngomong sama orang itu sembarangan. Tiba-tiba berubah jadi penasehat ajaib. Saya itu terima masukan bagi semua, saya itu terbuka. Tapi kadang-kadang, nah bayangkan kita dalam keadaan Natal hanya 400.000, itu pun juga kita ganti ya, hanya kebetulan karena harus terpaksa bayar dulu karena mendahuluan. Anda tahu, ini ya cepatlah uangnya, soalnya ini saya gadekan jiwa saya. Gak salah ini. Ini gak salah. Masa gara-gara uang segini gadekan jiwa? Kita gak minta, kita ganti karena memang kepanitiaan biasa kan. Saya yang salah atau gimana mendoakan ini? Ini betul. Senang ngomong sama beliau, saya jual apa? Saya gak ada jiwa. Tolong ya Bu, kasih persembahan untuk anak saya, untuk proyektor. Waduh. Sama yang lain-lain juga begitu. Bu, kenapa ini berubah ini anak ya? Kok seperti saya nggak kenal. Sejak itu saya hati-hati mendoakan, jangan sampai salah. Setelah sudah itu keuangan gereja lain, GBI juga, pindah lagi. Saya bilang ini maunya apa lagi? Saudara kasih Tuhan, ini pelajaran untuk kita semua.
orang Samaria ini respon yang benar adalah kembali kepada Yesus. Jadi gak usah tanya kepada saya, tanya Tuhan, apa yang saya perbuat di gereja ini? Apa yang saya perbuat dengan teman-teman saya? Gereja memanfaatkan saya kah? Teman-teman saya memanfaatkan saya kah? Doa. Kalau Anda merasa Anda saya manfaatkan, doa, Tuhan, kayaknya salah nih Pak Petrus. Ini harus mengerti ini. Kembali pada Yesus. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, ini benar nggak sih uangnya digunakan dengan cara yang benar atau salah? Orang Samaria responnya kembali kepada Yesus. Ia kembali. Tujuannya apa? Memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi ketika Anda diberkati, bukan kembali kepada saya, kembali kepada Tuhan. Muliakan Tuhan. Amin. Dan jadi saksi di gereja ini, jadi berkat di gereja ini. Saudara, ada jemaat kita juga, dia memberi, tapi jangan kasih tahu siapa saya. Ada. Dan dia benar. Saya hari ini tidak ada yang tahu tuh siapa yang nyumbang itu untuk sebab gedung gereja itu. Kenapa? Tidak mau kasih tahu siapa namanya, dan jangan tahu siapa dirinya. Karena dia merasa sebegini. Pertama saya ikut doa di Kemah Daud. Saya ini kalau apa, saya pergi dulu ke mall untuk menghilangkan kejenuhan, untuk ngopi. Karena dia merasa sendiri dalam hidupnya, mengalami kehampaan. Tapi ketika pertama kali saya di Kemah Daud, masuk ke rumah doa, saya tidak perlu lagi ke mall untuk ngopi-ngopi, cukup di Kemah Daud saja. Amin. Karena hatinya terisi dengan firman Allah, dengan hadirat Allah. Dan dia kembali, saya harus berbuat sesuatu di gereja ini. Dari kesempatan, Bu, jangan kasih tahu saya siapa ya. Diam-diam saja, cukup rahasia. Dan jangan pengen tahu ya. Iya. Jadi berkat. Saya rindu kita nanti ke depan kalau diberkati harus jadi berkat. Amin. Dimulai dari situ. Dengan suara nyaring. Ya. Jadi ternyata ya, orang yang diberkati juga harus suaranya lebih kencang penyembahannya. Jadi kalau diberkati harus lebih nyaring suaranya, muliakan Tuhan. Jangan diam-diam, jangan doa dalam hati, jangan bertapa. Itu nanti di gua, nanti kamu jadi nabi kalau di gua. Ya, nabi-nabi kita dulu di atas gunung, mereka terima wahyu. Kalaupun belum diberkati, harus hati penuh dengan sukacita. Buat apa? Merebut berkat yang tersembunyi itu. Merebut kesempatan yang orang lain tidak mampu melihatnya, yang hanya kacamata iman yang sah untuk melihat. Ya. Kemudian tersyukuri kaki Yesus sebagai tanda kerendahan hati dan ucapan syukur. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu ketemu orang kaya dia minder. Kayak saya ini kan ketemu orang timber, saya bisa minder. Saya nggak perlu minder, sekarang saya lebih ganteng daripada dia. Beda. Orang rendah hati itu boleh tampilannya keren. Kalau Anda punya jam 1 miliar, pakai. Seperti Abbas Haroni 11 miliar, pakai. Tapi tetap rendah. Ngomong sama orang harus dengan hormat. Karena Pak, semuanya itu hanya titik. Ketika mati esok hari, tidak mau ke kuburan. Walaupun Anda gak seperti Hotman Paris, karena gak cukup. Gak usah tambah-tambahin pakai imitasi, pakai
kasih mana asli. Jadi makin di bawah Tuhan naik, harus makin rendah hati, harus makin ramah. Tapi juga tidak boleh dimanfaatkan oleh sembarangan orang. Setuju? Dan tiba-tiba sembarangan kita harus mulai hari ini kita bijaksana. Di gereja ini sekarang saya mulai menata ini, makin ketat ini. Orang mikir-mikir dulu kalau datang ke saya itu kalau minta tolong, karena bukan Petrus yang dulu udah mati. Petrus 2026 itu udah baru, pemikiran yang baru. Oh iya, itu ada akte di gereja itu masih saya tahan di situ, masih ada. Kadang-kadang kebaikan kita itu dimanfaatin orang. Bahkan mungkin kita digoblok-goblokin. Padahal saya tahu sebetulnya saya dibohongin, tapi karena rasanya nggak tega itu adalah ternyata nggak boleh terlalu tega, terlalu nggak tega. Harus tega kadang-kadang. Amin. Ya, kalau pas saya mau diberkati 1 miliar, nggak usah ubah sana sini kan? Nggak perlu. Harus bijak menggunakan. Setuju ya? Rendah hati, murah hati, tapi jangan mau dimanfaatin. Termasuk saya, jangan mau ada saya manfaatin. Ya kan? Karena pendeta serba gratis, nggak bisa juga gitu. Jangan karena gak ada sama Petrus. Terus saya kan jemaatnya masa sih nggak perlu digembala? Nggak perlu doa sembarangan. Kalau kamu berikan untuk Tuhan, saya sebagai alat yang menerima, Tuhan pasti berkati lebih dari itu. Amin. Jadi mesti begitu. Saya juga waktu lalu saya diberikan baju. Buat apa nih? Buat apa? Oh kenapa? Oh ini dia. Terima kasih ya. Ternyata ya dia sudah menggumulkan, saya pun memberkati. Ya udah, itu berikan sama Tuhan. Satu saat nanti saya ingatkan, saya tegur, Anda tak kecewa dengan saya. Pak Petrus ini, padahal saya berbuat baik sama dia. Kemarin baru saya beli baju, masa saya tegur? Lu salah. Anda makin baik sama saya, Anda berbuat salah, saya pasti ingatin. Percaya. Terserah Anda mau marah sama saya, mau kecewa sama saya, pokoknya saya ingatkan. Teman sejati itu dia akan kasih tahu kapan kita salah. Amin. Tapi teman sejahat itu apa? Dia biar nggak apa ya, silakan. Yang penting saya untuk dekat dengan kamu, itu salah. Saya punya sahabat, saudara. Persahabatan kami luar biasa. Nah mungkin belum pernah ada seperti itu. Kami sering berantemnya sampai emosi. Mulai dari partai politik kami bahas dulu. Dulu kan PDS dulu ada ya. Oh kan terjadi perdebatan antara orang Kristen kan. Saya termasuk mendukung PDS. Saya termasuk tim kampanye waktu itu. Saya menggerakkan semua anggota. Nah kami ketemu, dia ngomong tidak boleh ikut partai. Saya bilang siapa nggak boleh? Mana ayatnya? Wah kita udah sampai 20 meja. Dia jauh lebih tua dari saya, mungkin 20 tahun lebih. Saya masih muda. Ya anak muda kan harusnya kan lebih tua harus ngalah, yang muda harus ngalah juga kan. Tapi karena kita udah karena teman itu gitu. Nah, akhirnya berarti kita ketawa. Saya pulang kerja ketemu lagi, debatnya apa? Firman Tuhan. Beliau pakai nalar, saya pakai ayat. Gak ketemu, sampai istrinya bingung. Ini orang gue ini geblek, dablek mungkin pikirannya kan. Oh debat. Dan itu bertahun-tahun. Kalau dia salah saya kasih tahu, dia marah, saya juga marah. Saya salah juga, dia juga marah. Saya marah, dia marah balik. Sampai hari ini kayak berteman. Akhirnya ketika sama-sama anak kami udah gede, anak kan udah tamat kuliah, ini baru mau kuliah kan. Kayak iya ya, kita dulu goblok banget, ya kita berantem nggak perlu berantem. Tapi teman saya ini saudara, dia baik luar biasa. Baik, bukan saja hanya melihat kelebihan,
Ketika pun saya nggak tahu dia diberkati Tuhan, saya nggak tahu ini, saya nggak mau dulu, pasti dia ingat saya. Tapi terus jangan lupa dicek ya, apa itu? Iya, kemarin kita jualan ini, dan cuma sedikit ya. Ya sedikit lumayan loh. Dalam kesusahan sekalipun, pada waktu itu saya dalam kesulitan, saudara, dia termasuk orang yang menolong saya dalam kesulitan. Orang yang masih hidup sampai hari ini. Apa yang terjadi? Jadi berkat luar biasa. Anak-anak yang tiba-tiba masuk prestasi kuliah, begitu selesai kuliah kerja melalui online 6 juta sebulan, tiba-tiba diterima di pegawai negeri hanya iseng-iseng di Kementerian Perdagangan. Lalu yang kedua, selesai kuliah cum laude, tiba-tiba kerja di BCA. Ini biasa. Karena memang ya, beliau ini selain saya kayak berteman, tapi juga dia menghormati sebagai seorang hamba Tuhan. Pasti tidak lupa doakannya yang saya doakan. Jadi sahabat itu, saudara, bukan berarti tidak pernah beda pendapat. Amin. Bukan berarti harus setuju dengan sikap kita. Justru harus berbeda supaya kita menemukan hal yang terbaik. Amin. Jadi kalau ke depan satu saat pas saya bermungkin macam-macam, saya pasti tegur. Terserah pas saya mau marah sama saya kasih tahu pas saya bersalah. Loh iya, Pak Bari salah, ini nggak bener ini Pak Bari. Ayo perbaiki. Itu namanya kalau kita dekat. Kalau orang lain saya nggak berani, nggak ada urusan saya. Tapi karena kita ini keluarga yang dalam Tuhan, sah menjadi satu tubuh dan darah Yesus, kita wajib saling mengingatkan. Termasuk saya juga. Kalau saya ingat, saya mau terima. Kita tidak selamanya kita benar dan tidak selamanya juga salah kan? Makanya perlu kita saling mengingatkan, bukan saling mempermalukan. Amin Bapak Ibu? Setuju ya? Syukur sejati membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita belajar dari orang Samaria ini. Nah yang lain, kontras dengan yang lain, 10 disembuhkan, hanya 1 yang kembali. Ya. Jadi nanti kamu boleh berteman. Waktu kita sekolah dulu kan banyak kan, waktu SMP, SD, banyak teman kan? Banyak. Tapi yang setia itu cuma hitungan jari. Mungkin hampir tidak ada ya. Iya. Jadi ada 10, cuma 1 yang kembali kepada Yesus. Makanya jangan heran di dalam gereja itu berbagai macam motivasi. Pak, doakan saya. Kak, doakan saya. Apa yang doain? Ya supaya saya makin diambil oleh Tuhan. Mencapai itu mungkin bisa. Mungkin sambil bersaksi, puji Tuhan, saya sudah sampai tahap ini. Tiba-tiba juga dia hilang. Ya balas WA aja nggak balas. Ya itulah manusia. Gambaran itu kan ini 10 orang Kristen itu gambaran gereja di akhir zaman. Makanya jangan heran banyak orang Kristen itu tiba-tiba Tuhan bawa naik tiba-tiba hilang. Ya karena itu tenggelam karena berkat, tenggelam karena jabatan. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini kita mari belajar bersama-sama untuk selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita. Belajar dari orang Samaria ini. Tuhan bukan hanya mencari orang yang menerima berkat, tetapi Tuhan mencari orang yang ingin atau orang yang ingin melihat dan mendekatkan diri kepada Sang Pemberi berkat itu sendiri. Amin. Mari kita sama-sama
Impacta